Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prihatiningsih SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Cengkuang, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan berikut aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam kegiatan refleksi, saya menggunakan model refleksi 4F, yaitu fact, peristiwa, feelings, perasaan, findings, pembelajaran, dan future, penerapan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, fact atau peristiwa, di mana pembukaan pendidikan guru penggerak Angkatan 7 dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 oleh Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Kemudian dilanjutkan dengan pretest paket modul 1 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2022. Dilanjutkan dengan kegiatan lokakarya orientasi yang bertempat di SMP Negeri 1 Suranenggala, Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 Oktober 2022. Yang selanjutnya ada Alur Merdeka yang dilaksanakan dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 4 November 2022. Alur Merdeka itu sendiri terdiri atas mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Yang kedua, feelings atau perasaan. Perasaan saya setelah mengikuti PGB Angkatan 7 selama 2 minggu ini dan mempelajari modul 1.1, saya merasa pemikiran saya kini terbuka dan ternyata masih ada banyak kesalahan yang saya laksanakan dalam proses pembelajaran. Tentunya ini menjadi PR untuk saya dan untuk diperbaiki ke depan. Selain itu, Alur Merdeka yang diawali dengan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyata yang dilaksanakan pada PGP ini awalnya membuat saya bingung karena belum mengetahui apa saja yang akan dilaksanakan setiap alurnya. Jadwal perkegiatan yang hampir berdekatan juga membuat saya khawatir. Namun dengan segala kekhawatiran itu, saya tetap semangat dan berusaha mengerjakan setiap tugas dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Pembelajaran sekaligus pengalaman praktik baik yang saya dapatkan selama mengikuti PGP di modul 1.1 adalah tentang konsep berhamba pada murid, menuntun, kodrat alam, kodrat zaman, pendidikan bagaikan seorang petani, dan budi pekerti menjadi poin utama dalam pembelajaran modul 1.1 ini, di mana penjabarannya sangatlah luas. Karena dengan satu konsep saja saya dapat mengembangkan pembelajaran yang bervariatif dan sesuai dengan konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara. Contohnya, saya melaksanakan pembelajaran menggunakan proyektor dan bermain engklek. Itu adalah bentuk penerapan dari konsep kodrat alam dan zaman. Selain itu, diskusi yang terjadi dalam kegiatan ruang kolaborasi juga memberikan masukan untuk saya. Luar biasa, saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat di sana, saya bisa mendapatkan ilmu di sana, hingga akhirnya apa yang kami perbincangkan menjadi ilmu baru dan akan kami terapkan di sekolah masing-masing. Yang keempat adalah future atau penerapan. Modul 1.1 kini sudah selesai dilaksanakan, namun ilmunya akan tetap saya implementasikan di sekolah, seperti pembelajaran yang berpusat pada murid, senantiasa menyandingkan permainan dengan pembelajaran agar siswa merasa bahagia, dan ilmu yang diajarkan pun dapat mudah diterima. Selain itu, saya juga akan berusaha mengaplikasikan trilogi pendidikan di sekolah, agar anak didik saya menjadi orang yang lebih berkembang. Pengembangan pembiasaan juga akan saya kembangkan guna meningkatkan budi pekerti peserta didik. Berikut dokumentasi dwi mingguan saya. Yang pertama, lokakarya orientasi. Yang kedua, ada pretest. Selanjutnya, saya mengerjakan tugas-tugas di LMS.
Kemudian di sini ada dokumentasi ketika saya mengikuti ruang kolaborasi dan presentasi bersama dengan fasilitator. Dan yang terakhir di sini ada dokumentasi ketika saya mengikuti elaborasi bersama dengan instruktur. Demikian dokumentasi mingguan dan saya akan melanjutkan dengan kegiatan aksi nyata yang telah saya laksanakan di SD Negeri 2 Cengkuang, Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan aksi nyata yang saya laksanakan di SD Negeri 2 Cengkuang berawal dari 4 konsep yang saya dapatkan ketika belajar di modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama, konsep tentang pendidikan yang menuntun. Yang kedua, pendidik bagaikan seorang petani. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, tentang budi pekerti. Dari keempat konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, saya mengembangkan ide atau gagasan sepanjang proses perubahan. Yang pertama, belajar sambil bermain di dalam ataupun di luar kelas. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, penerapan profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, pengembangan minat dan bakat peserta didik. Dalam kegiatan aksi nyata yang saya laksanakan terdiri atas 3 kegiatan. Yang pertama, perencanaan, penerapan, dan refleksi. Pada kegiatan perencanaan aksi nyata, diawali dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah saya, perihal kegiatan-kegiatan yang akan saya laksanakan. Selanjutnya, saya membuat perencanaan pembelajaran, dan yang terakhir, saya mengkomunikasikan kegiatan yang akan saya laksanakan dengan rekan kerja. Kegiatan ini saya laksanakan guna melakukan kolaborasi dengan rekan kerja agar pelaksanaan aksi nyata dapat berjalan dengan lancar. Berikut penerapan aksi nyata yang telah saya laksanakan. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan pembelajaran mencari jejak, di mana saya mengawali pembelajaran dengan pemaparan materi menggunakan IT, yakni laptop dan proyektor. Saya melakukan ini sesuai dengan kodrat zaman, di mana siswa sekarang sudah melek terhadap teknologi. Pada kegiatan mencari jejak ini, saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok harus menemukan 3 pos, di mana setiap pos akan berisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Mereka harus mengerjakan secara bersama-sama atau kolaboratif. Saya menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam pada kegiatan mencari jejak ini. Mengapa? Karena dalam prosesnya, anak-anak memang merasakan rasa bahagia, di mana mereka dapat belajar di luar, berlarian, mencari pos demi pos, sebagaimana permainan yang biasanya mereka laksanakan seperti halnya petak umpet. Selanjutnya, saya melaksanakan pembelajaran kolaboratif dan melatih kemampuan siswa untuk mempresentasikan hasil belajar, di mana pada pembelajaran ini saya menyiapkan kertas origami dan meminta mereka untuk membuat bangun datar yang mereka ketahui lantas ditempel dalam kertas yang telah disediakan, dan setelah selesai, mereka harus mempresentasikan bangun datar yang mereka buat di depan kelas, menyebutkan apa bangun datarnya, sudutnya ada berapa, sisinya ada berapa, titik sudutnya ada berapa. Dimulai dari hal yang kecil, peserta didik sedini mungkin harus bisa tampil di depan agar mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Upaya ini adalah saya laksanakan untuk menerapkan profil pelajar Pancasila, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, saya juga melaksanakan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Kegiatan ini saya lakukan agar anak bisa lebih ceria dan tentunya dapat mengikuti pembelajaran dengan rasa bahagia. Saya juga mengajarkan pada anak cara menanam bunga bersama. Kegiatan ini saya laksanakan di luar kelas, yang mana upaya ini saya laksanakan untuk menjaga alam sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka akan tahu bagaimana cara untuk menanam tanaman, bagaimana tumbuhan itu tumbuh, dan tumbuhan sebagaimana ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka harus kita jaga. Itulah nilai moral yang harus kita terapkan pada anak didik agar mereka lebih menghargai tanaman, lingkungan yang ada di sekitarnya.
Kegiatan ANBK kini sedang dilaksanakan di setiap sekolah-sekolah, dan kemampuan menggunakan laptop sangat dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga saya ikut serta untuk membimbing peserta didik dalam penggunaan laptop, yang mana laptop itu sendiri merupakan kodrat zaman yang harus diketahui oleh peserta didik dan harus dimiliki keahliannya. Selanjutnya, saya membiasakan peserta didik berbaris di depan kelas sebelum masuk ke dalam kelas. Gunanya adalah untuk melatih kedisiplinan dan ketertiban peserta didik, yang mana saat berbaris tersebut saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melihat dirinya apakah mereka sudah menggunakan pakaian seragam dengan rapi, dengan bersih, dan sudah sesuai dengan tata tertib. Setelah mereka berbaris, satu persatu dari mereka masuk ke dalam kelas dengan bersalaman terlebih dahulu kepada guru. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Saya juga meminta mereka ketika masuk ke dalam kelas, usahakan tersenyum, agar mereka lebih merasakan rasa ceria dan bahagia untuk memulai pembelajaran di hari tersebut. Selain bersalaman dengan cara yang biasa, saya juga memberikan variasi dalam bersalaman ketika peserta didik saya pulang. Saya memberi kesempatan untuk mereka belajar memilih, menentukan apa yang mereka minati, yakni memilih greetings. Ketika bersalaman, mereka memilih apakah akan high five atau toast, fist bump, hug, handshake, atau say hello. Dengan kegiatan bersalaman yang bervariasi ini, saya merasa mereka lebih dekat dengan saya. Dan saya harapkan dengan bersalaman seperti ini, mereka akan lebih memberikan rasa percaya kepada saya sebagai seorang guru dan merasa terlindungi sebagai seorang murid. Selanjutnya, saya juga mengembangkan minat dan bakat siswa untuk melaksanakan kegiatan senam, yang mana senam ini merupakan rutinitas di sekolah kami di SD Negeri 2 Cengkuang. Namun, agar mereka tidak bosan dengan musik yang biasa mereka senamkan, kami biasakan untuk mengembangkan dan belajar senam-senam dengan musik yang berbeda-beda. Kemudian saya juga mengembangkan kegiatan kepramukaan di sekolah, yang mana saya merupakan pembina putri di sekolah saya, sehingga saya terbiasa untuk melatih mereka untuk belajar ilmu-ilmu kepramukaan seperti baris berbaris. Sebagai bentuk upaya untuk membuat peserta didik lebih mandiri, bertanggung jawab, dan cinta akan lingkungan, saya membiasakan peserta didik untuk mengambil sampah ketika mereka datang dan mereka pulang. Upaya ini agar mereka merasa bahwa sekolah ini adalah milik mereka, maka mereka berkewajiban untuk menjaga. Dengan kesadaran diri, dengan kemandiriannya, mereka datang dan mengambil apa yang semestinya mereka buang ke tempat sampah, dan ketika pulang mereka harus melihat sekolahnya kembali bersih seperti sedia kala. Yang terakhir, saya memutarkan lagu-lagu daerah dan lagu nasional ketika jam istirahat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan profil berkebinekaan global pada peserta didik saya. Mereka yang sedang bermain ketika istirahat, secara tidak sadar atau sadar, mereka mendengarkan lagu-lagu yang semula mereka tidak tahu menjadi tahu, sehingga mereka lebih banyak mengetahui keanekaragaman lagu yang ada di Indonesia. Demikian aksi nyata yang telah saya laksanakan di SD Negeri 2 Cengkuang. Berikut ini refleksi aksi nyata yang telah saya laksanakan. Setelah saya melaksanakan aksi nyata modul 1.1, peserta didik kini lebih dekat dengan saya dan mereka lebih senang dalam belajar karena dapat berkolaborasi dengan teman lainnya dan melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Selain itu, kegiatan pengembangan minat dan bakat menjadi media penyegaran untuk peserta didik yang bosan belajar di kelas. Upaya mengenalkan lagu-lagu daerah dan lagu nasional juga menjadi hal yang menarik untuk siswa sebagai media belajar dan hiburan untuk mereka. Berikut ini testimoni yang akan disampaikan oleh rekan sejawat saya dan peserta didik saya di kelas 2 perihal kegiatan aksi nyata yang telah saya laksanakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti Nurafini, guru SD Negeri 2 Cangkuang. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan Ibu Prihatinisi sudah sesuai dengan kelas yang diampunya, yaitu kelas rendah. Sehingga pembelajaran yang dilakukan adalah belajar sambil bermain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irza dari kelas 2. Saya senang belajar dengan Ibu Prihatinisi. Apalagi saya belajar di luar mencari jejak dan mendapatkan harta karun. Demikian tugas aksi nyata dan refleksi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya laksanakan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.